Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat buat sahabat guru yang hebat sekaligus orang tua yang hebat dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah sikap dari anak didik kita maupun anak kita sendiri dengan cara menggunakan pertanyaan saja. Langkah yang pertama adalah menghargai cara pandang anak sehingga anak merasa bahwa kita memahami dia sekaligus berada di pihak dia. Kemudian kita arahkan pada sikap yang seharusnya. Misalnya ada seorang anak yang mengatakan pada ibunya, "Bu, hari ini aku capek males, nggak mau belajar dulu Maka kemudian ibunya seharusnya mengatakan, "Oh iya, ibu mengerti, kamu pasti capek dan mungkin perlu istirahat." Kemudian kita lanjutkan. Itu pun jika kamu mau nanti nilainya jelek. Tetapi kalau kamu mau nilainya bagus, maka istirahatnya ditunda dulu dong. Barang sebentar, belajar dulu dong, biar nanti nilainya bagus. Itu yang pertama. Nah, ini disebut dengan passing leading. Kemudian yang kedua, membingkai ulang atau memberi pemaknaan baru dari pemahaman anak terhadap suatu peristiwa. Misalnya, ada anak mengatakan, "Bu, saya sungguh sangat gak senang sekali kepada guru tersebut," misalnya. "Kalau ngasih PR banyak, Bu." Maka, sebagai orang tua, seharusnya kita mengatakan, "Ya, Ibu tahu, kamu pasti kesal dengan PR yang begitu banyak. Tetapi dengan sering mengerjakan PR, kamu nanti akan terlatih untuk menjawab soal-soal ujian dengan cepat dan tepat. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh gurumu. Bagaimana? Pengen mengerjakan PR dengan cepat dan tepat, bukan? Nah, berarti kamu harus senang mengerjakan PR." Inilah yang disebut dengan reframing. Jadi, memberikan pemaknaan kembali terhadap pemahaman yang sudah ada pada diri anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dua pertanyaan sekaligus, yang itu adalah pilihan daripada tujuan kita. Misalnya, anak kita main game, sementara masih ada PR yang harus dikerjakan. Maka kita bisa memberikan pertanyaan dengan dua pilihan. "Adik, mengerjakan PR-nya 15 menit lagi atau 30 menit lagi?" Nah, kemungkinan besar anak akan menjawab 30 menit lagi. Tetapi ini sudah masuk pada perangkap kita, walaupun 30 menit lagi. Inilah yang disebut dengan double banding. Dan kemungkinan besar kita juga pernah mengalami. Misalnya, kita membeli buah. Kemudian setelah kita lihat-lihat, maka pedagang mengatakan, "Ibu, mau beli 3 kilo atau 4 kilo?" Nah, tentunya kita akan memilih 3 kilo. Maka secara tidak langsung, sebenarnya pedagang tadi sudah mengintimidasi alam bawah sadar kita. Jadi, double banding ini sesuatu yang kelihatannya biasa saja, tetapi hasilnya luar biasa. Dan ini bisa dipakai oleh orang tua, guru, pedagang, dan profesi-profesi yang lainnya. Anak saya yang kedua, itu susah sekali minum obat. Suatu saat sakit agak parah, kemudian masuk rumah sakit. Selama 2 hari dia tidak mau minum obat dari rumah sakit. Maka kemudian hari ketiga saya bertanya, "Dek, gimana? Mau terus di sini atau pengen pulang?" Maka jawabannya pasti pengen pulang. Ini namanya passing. Kemudian kita leading.
Dek, kalau pengen pulang berarti harus mau minum obat. Ayo, minum obatnya separuh atau satu. Dan jawabannya hampir sama, yaitu pilih yang separuh. Ya lumayan daripada enggak. Maka kemudian kita minumi obat separuh tersebut. Nah, ternyata setelah minum obat besoknya sudah lumayan, sehingga bisa pulang. Itu salah satu penerapan daripada double bending. Contoh lagi, anak saya yang ketiga yang masih kecil itu kalau mau mandi susah, maka saya gunakan lagi double bending. Adik, mau mandi di bawah atau di atas? Nah, ini pasti pilih salah satunya. Maka setelah dia milih, maka dengan rela hati dia mau mandi. Atau begini, adik, hari ini mau mandi dengan bapak atau dengan ibu? Anak pasti memilih. Maka setelah memilih itu, dia akan dengan rela untuk mau mandi. Para sahabat guru yang hebat dan orang tua yang hebat, demikianlah cara mengubah sikap daripada anak-anak kita atau anak didik kita dengan cara menggunakan pertanyaan. Mulai dari passing leading, kemudian reframing, kemudian double bending. Demikian bahasan pada video kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.